Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal untuk UTBK PPG Prajabatan PGSD yang insya Allah nanti akan dilaksanakan di bulan eh, Juni, Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal-soal yang terkait dengan soal UTBK PPG Prajabatan PGSD. Soal pertama, pada aktivitas pembelajaran di kelas, guru memberikan soal pada peserta didiknya sebagai berikut. Jika suatu persegi panjang memiliki panjang sisi 15 cm dan lebar 10 cm, tentukan keliling persegi panjang tersebut. Jawaban siswa adalah 150 cm persegi. Dengan alasan keliling persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar. Penanganan yang tepat untuk mengatasi kesulitan peserta didik tersebut adalah memberikan titik-titik. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, bahwa di sini siswa diminta untuk menentukan keliling persegi panjang. Nah, kalau keliling persegi panjang itu adalah rumusnya, Bapak Ibu bisa menggunakan 2 kali lebar ditambah dengan 2 kali panjang. Atau Bapak Ibu nanti juga bisa menjumlahkan lebar ditambah panjang ditambah lebar ditambah panjang. Nah, berbagai macam cara Bapak Ibu ya untuk menentukan keliling dari persegi panjang ini. Nah, ternyata di sini Bapak Ibu guru, siswa tersebut itu menjawabnya adalah 150 cm persegi. Dengan alasan keliling persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar. Nah, kalau panjang dikalikan lebar, ya, panjang dikalikan lebar, ini kan merupakan rumus dari luasnya, bukan rumus kelilingnya. Nah, maka oleh sebab itu, sudah kita ketahui letak kesalahan siswa di sini adalah miskonsepsi antara menghitung luas dengan keliling. Nah, maka oleh sebab itu, penanganan yang tepat untuk mengatasi kesulitan peserta didik tersebut adalah titik-titik. Apakah A? Menjelaskan ulang bahwa rumus keliling persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar. Nah, jawaban A pasti salah Bapak Ibu ya. Kalau panjang dikalikan lebar itu merupakan rumus dari luas, bukan rumus dari keliling. Maka jawaban A langsung saja kita eliminasi. Kemudian jawaban B, pertanyaan pancingan terkait dengan rumus luas persegi panjang. Nah, kalau di sini Bapak Ibu hanya bertanya, padahal siswa itu sudah miskonsepsi Bapak Ibu. Nah, kalau kita berikan pertanyaan, tentu mereka akan menjawab juga dengan hal yang sama, yaitu panjang dikali lebar. Nah, karena kita sudah tahu siswa di sini miskonsepsi terkait dengan eh, luas dengan keliling, maka jawaban B ini tidak tepat Bapak Ibu kita tanyakan terkait dengan rumus luas persegi panjang. Ya, karena yang diminta juga jelas Bapak Ibu adalah keliling persegi panjang. Kemudian scaffolding kepada peserta didik cara menentukan keliling bangun persegi panjang. Nah, jawaban C ini Bapak Ibu kita simpan dulu karena diminta adalah terkait dengan menentukan keliling. Kemudian jawaban D, soal lebih sulit tentang menentukan keliling bangun persegi panjang. Tentu Bapak Ibu untuk jawaban D, siswa itu kan sudah miskonsepsi terkait dengan rumus kelilingnya. Nah, maka tentu tidak tepat Bapak Ibu kita berikan soal lagi. Ya, kita tentu perbaiki nih konsep dari menghitung keliling bangun persegi panjang. Maka jawaban D ini jelas salah Bapak Ibu kalau kita berikan soal lagi. Kemudian jawaban E, hukuman pada peserta didik yang mengalami kesalahan dalam menjawab. Tentu jawaban E ini jelas salah Bapak Ibu ya, karena ini bukan merupakan penanganan yang kita berikan. Nah, maka satu-satunya di sini Bapak Ibu yang menangani terkait dengan miskonsepsi siswa tersebut adalah jawaban C. Scaffolding itu apa sih? Nah, kalau dalam bangunan atau ilmu konstruksi Bapak Ibu guru, scaffolding itu kayak ini, susunan ya, susunan.
susunan rangka untuk membuat bangunan. Nah, misalkan kita menyusun Bapak Ibu guru terkait dengan persegi panjang. Nah, ini kita susun kan ada panjang, ada lebar. Nah, ini namanya scaffolding. Nah, maka jawaban yang tepat di sini jelas adalah jawaban yang C, Bapak Ibu. Ya. Jadi begitu caranya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin dapat soal lebih lengkap lagi terkait dengan soal UTBK, UKP, PPG, Prajabatan, PGSD, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor WhatsApp kami di 081803358023. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang kedua atau soal berikutnya di sini. Seorang guru SD merancang desain pembelajaran matematika yang terstruktur sebagai berikut. Guru mengajak peserta didik mengamati gambar atau segitiga yang berasal dari setengah persegi panjang beserta ukurannya. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk menemukan tinggi segitiga tersebut. Setelah tinggi segitiga ditemukan, guru mengajak peserta didik untuk membandingkan luas segitiga dengan luas persegi panjang. Kegiatan pembelajaran yang direncanakan guru tersebut bertujuan untuk menemukan titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat dari alur materi ajar yang diberikan oleh gurunya, bahwa guru itu mengajak peserta didiknya melihat, mengamati gambar dari suatu segitiga. Nah, misalkan ini segitiga itu diamati Bapak Ibu oleh peserta didik. Oke, ini merupakan segitiga ya. Kemudian mereka mengamati segitiga ini yang berasal dari setengah persegi panjang. Nah, berarti seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini persegi panjang. Kemudian kalau kita potong tengah menjadi dua segitiga. Nah, berarti satu segitiga ini merupakan 1/2 dari sebuah persegi panjang. Kemudian, guru mengajak peserta didik untuk menemukan tinggi segitiga tersebut. Nah, di sini guru mengajak untuk menemukan tingginya. Setelah tinggi segitiga ditemukan, guru mengajak peserta didik untuk membandingkan luas segitiga dengan luas persegi panjang. Nah, di sini Bapak Ibu, luas segitiga yang dibandingkan dengan luas persegi panjang. Nah, kita dapat melihat bahwa bahwa luas dari segitiga ini merupakan setengah dari persegi panjang. Oke, sekali lagi, luas segitiga merupakan setengah dari luas persegi panjang. Nah, berarti di sini bertujuan untuk menemukan apa, Bapak Ibu? Apakah A, rumus luas persegi panjang? Tentu bukan, Bapak Ibu ya, karena di dalam soal kalau kita perhatikan itu yang dicari adalah luas segitiga, kemudian objek pembelajarannya adalah luas segitiga. Tentu Bapak Ibu di sini terkait dengan mencari rumus dari luas persegi, luas dari segitiga, bukan luas persegi panjang. Nah, kalau luas dari persegi panjang kan cukup Bapak Ibu, nanti tidak perlu ada perbandingan-perbandingan dari segitiga. Cukup dengan panjang dikali lebar. Nah, kalau segitiga itu kan perlu digambar seperti ini Bapak Ibu. Kemudian jawaban B, rumus garis tinggi segitiga, tentu ini tidak tepat Bapak Ibu guru ya. Karena di sini sudah jelas luas segitiga. Yang C, panjang salah satu sisi segitiga, ini juga tidak tepat Bapak Ibu ya. Yang D, rumus luas segitiga. Jawaban D kita akan simpan. Yang E, rumus keliling segitiga. Nah, bukan mencari terkait dengan rumus keliling Bapak Ibu ya. Tetapi yang dicari adalah rumus luas segitiga. Apa rumus luas segitiga? Yaitu 1/2 dikali dengan alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Atau bisa juga panjang kali lebar Bapak Ibu ya. Oke, itu Bapak Ibu guru untuk soal yang kedua ini. Kita akan lanjutkan ke soal yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, di mana soal ketiga juga terkait dengan
bagaimana kita mempelajari alur materi yang akan kita ajarkan kepada peserta didik kita, menyesuaikan lingkungan dengan materi yang akan kita ambil. Bapak Ibu Guru, di sini kami sudah menyediakan bimbel UK PPPG UTBK PPG 2025 khusus untuk calon guru atau PPG prajabatan. Kak Bapak Ibu, saya tekankan sekali lagi, ini khusus untuk PGSD ya, kalau prajabatan. Oke, khusus untuk PGSD yang prajabatan. Nah, daftar sekarang di nomor WhatsApp kami di 081803 358 023. Kami jamin Bapak Ibu soal yang kami sajikan itu mirip dengan soal yang akan keluar nanti di tes UTBK-nya. Nah, yang mengisi di sini Bapak Ibu yaitu saya sendiri. Kemudian saya saat ini berprofesi sebagai guru PNS di sekolah dasar, kemudian mengisi konten di YouTube Marumat, kemudian mengajar juga untuk bimbel P3K dan juga PPG. Nah, pelaksanaan bimbel ini Bapak Ibu kita laksanakan dari tanggal 5 sampai dengan 20 Juni 2025. Fasilitas yang Bapak Ibu nanti dapatkan pertama adalah pertemuan tatap muka melalui Zoom meeting sebanyak 10 kali dengan penyajian soal terakurat atau mirip dengan soal UTBK-nya. Kemudian latihan soal online Bapak Ibu akan kami berikan. Buku digital e-book soal lengkap yang mirip dengan soal yang akan diujikan nanti. Kemudian video rekaman bimbel juga akan kita berikan kepada Bapak Ibu Guru. Biayanya hanya Rp180.000 Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut soal yang ketiga di sini. Seorang guru SD mengajar di sekolah yang lingkungan sekitarnya adalah peternakan ikan yang diternakkan di kolam. Pada pertemuan yang akan datang, guru mengajak peserta didik belajar menentukan volume balok. Desain pembelajaran yang dilakukan guru tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik adalah titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu, kita diminta untuk mendesain pembelajaran yang kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan. Nah, kita lihat dulu lingkungannya di sini Bapak Ibu, kita analisis di lingkungan kita itu ada apa saja sih. Nah, di soal ini ada kolam Bapak Ibu di lingkungan tersebut. Oke, ini ada kolam. Nah, kemudian materi yang akan dipelajari oleh siswa yaitu belajar menentukan volume balok. Oke, ini adalah materi yang akan dipelajari yaitu menentukan volume balok. Nah, berarti menentukan volume balok Bapak Ibu kita dapat kaitkan dengan kolam ini. Yaitu kolam merupakan salah satu bangun ruang yang berbentuk balok. Nah, maka nanti peserta didik diajar terkait dengan cara menentukan volume balok langsung dengan menggunakan kolam Bapak Ibu ya. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang mana? Apakah A, guru mengajak peserta didik belajar di luar mengamati kolam ikan yang berbentuk balok dan meminta peserta didik untuk mengukur panjang dan lebar serta kedalaman kolam ikan dan meminta peserta didik menghitung volume dari kolam ikan itu. Nah, karena kolam merupakan balok, Bapak Ibu, berarti secara tidak langsung di sini yang dihitung adalah volume balok. Maka jawaban A kita simpan dulu. Jawaban B. Guru menjelaskan cara menentukan volume balok, kemudian meminta semua peserta didiknya mengerjakan soal latihan. Nah, untuk jawaban B ini, desain pembelajarannya itu tidak mengaitkan dengan lingkungan sekitar, Bapak Ibu. Maka jawaban B ini kita eliminasi. Jawaban C, guru menampilkan slide presentasi bangun balok dan contoh menghitung volume balok. Nah, untuk di sini Bapak Ibu, menghitung volume balok itu sudah tepat sesuai dengan materinya, tetapi di sini guru tidak menggunakan
kolam atau lingkungan sekitar peserta didik sebagai desain pembelajarannya. Maka jawaban C ini kita eliminasi. Yang D, guru mengajak peserta didik berdiskusi di kelas tentang soal-soal luas permukaan balok. Ini juga tidak mengkaitkan dengan kondisi lingkungan peserta didik. Maka jawaban D kita eliminasi. Dan juga materi ajarnya itu tidak sesuai. Di sini luas permukaan balok, bukan volume balok. Dua tempat salahnya. Kemudian yang E, guru mengajak peserta didiknya melihat tayangan video permainan renang di aplikasi streaming video dan mengajak peserta didik menghitung volume kolam renang. Memang benar menghitung volume kolam renang ini termasuk ke dalam menghitung volume balok, tetapi tidak mengkaitkan dengan kondisi lingkungan peserta didik. Maka jawaban E kita eliminasi. Nah, tentu jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A, Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, kami membuka bimbel UK PPPG UTBK PPG 2025 untuk calon guru atau PPG Prajabatan. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri sekarang juga melalui nomor WhatsApp di 081 803 358 023 yang akan mengisi nanti Bapak Ibu yaitu saya sendiri. Saya saat ini bekerja sebagai guru PNS, kemudian Bapak Ibu mengisi konten di YouTube Marumat dan juga mengajar P3K serta PPG Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan pertemuan tatap muka melalui Zoom meeting, kemudian latihan soal online, buku digital atau e-book soal lengkap, dan juga video rekaman bimbelnya. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang sudah kami berikan di layar ini, Bapak Ibu. Baik, semoga bermanfaat video pembelajaran kali ini, Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.